Nothing is true, everything is permitted. Kalimat ini terpatri kuat di benak para penggemar seri Assassin's Creed, sebuah waralaba game populer yang telah melintasi generasi. Di dalam dunia virtual buatan Ubisoft itu, para pemain menjelma menjadi tokoh-tokoh misterius berjubah, melompat dari atap ke atap, menyusup ke istana, lalu menusukkan belati ke leher tiran yang menindas rakyat. Mereka digambarkan sebagai penjaga keseimbangan, agen rahasia yang melawan dominasi Ordo Templar. Kisahnya memukau, petanya luas, dan detail sejarahnya memesona. Namun, satu pertanyaan besar belum terjawab oleh game itu. Sejauh mana realitas dalam fiksi itu ditambatkan pada sejarah yang benar-benar berdarah? Bayangkan sebuah dunia di mana satu kelompok kecil bisa mengguncang kerajaan besar, hanya dengan belati dan keyakinan. Di balik kabut pegunungan Alamut, di wilayah Persia, sekarang Iran, lahirlah sebuah sekte rahasia yang membuat para raja, panglima, bahkan khalifah pun tidur dengan mata terbuka. Hashashin, atau Nizari Ismailiyah. Dipimpin oleh seorang tokoh karismatik dan intelektual tajam bernama Hasan Isabbah, mereka tidak berperang di medan terbuka. Tidak punya pasukan besar, tidak punya benteng sebanyak kerajaan-kerajaan lain. Tapi mereka punya satu senjata yang mematikan, fanatisme yang tak tergoyahkan, dan pisau di balik jubah. Sasaran mereka bukan sembarang orang, hanya tokoh-tokoh penting yang dianggap menghalangi visi teologis dan politik mereka. Gubernur, jenderal, hingga tokoh agama dibunuh secara terbuka di tengah keramaian sebagai pesan, "Kami melihatmu, kami bisa mencapaimu." Nama Hashashin sendiri dipercaya berasal dari kata hashish, karena musuh-musuh mereka menyebarkan rumor bahwa para anggota sekte ini diberikan ganja untuk membuat mereka terhipnotis dan patuh. Tapi ini kemungkinan hanya propaganda. Dalam versi lain, mereka disebut Asiyun, yang berarti orang-orang yang berasas, yakni memiliki fondasi atau prinsip. Markas mereka, Benteng Alamut, dikuasai sejak tahun 1090 Masehi. Di sanalah mereka melatih para fidai, pembunuh elit yang setia mati-matian kepada pemimpinnya. Yang menarik, meskipun mereka dikenal sebagai pembunuh dalam konteks intelektual, sekte ini juga menghasilkan karya-karya filsafat, matematika, dan tafsir yang mendalam, karena mereka bagian dari Syiah Ismailiyah yang punya kecenderungan intelektual tinggi. Hashashin mulai melemah saat Mongol datang menghancurkan Benteng Alamut pada abad ke-13. Namun, legenda mereka hidup terus, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak kisah fiksi, seperti game Assassin's Creed, atau kata assassin dalam bahasa Inggris modern. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sejarah terbentuknya assassin sampai keruntuhannya di tangan bangsa Mongol. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Di antara gunung-gunung bergerigi Persia Utara, berdiri sebuah benteng yang seakan menyatu dengan tebingnya. Tempat itu bukan sekadar batu dan dinding. Ia adalah rahim yang melahirkan teror. Disinilah, pada akhir abad ke-11, dunia mengenal satu nama yang kelak akan menggema dalam bisikan dan ketakutan. Assassin. Tapi untuk memahami kelahiran para pembunuh bayangan ini, kita harus kembali ke akar yang lebih dalam, ke pertikaian internal dalam tubuh Islam sendiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam terpecah. Perpecahan ini terus mengalir turun, menurunkan cabang-cabang teologis yang tak hanya berbeda dalam keyakinan, tapi juga dalam visi politik. Salah satu cabang itu adalah Syiah, yang kemudian berkembang menjadi aliran-aliran kecil. Dan dari sanalah muncul Ismailiyah, sekte yang kelak akan melahirkan assassin. Ismailiyah percaya pada garis keturunan imam yang sah dari Ali hingga Ismail bin Ja'far. Tapi saat kelompok Syiah lain memilih Musa al-Kazim sebagai imam ketujuh, para pengikut Ismail tetap bertahan. Mereka menjadi kaum minoritas dengan visi besar, membangun kerajaan spiritual yang melampaui kekuasaan fisik. Masuklah ke dalam panggung sejarah seorang lelaki bernama Hasan Isabbah, seorang pemikir, ahli strategi, dan fanatik ideologi. Ia belajar di kota Ray, berkelana hingga ke Mesir, pusat kekuasaan Fatimiyah, dan kembali dengan satu keyakinan. Revolusi tak selalu butuh pasukan, cukup keyakinan dan ketakutan. Tahun itu, tahun 1090, Hasan merebut sebuah benteng tak dikenal di wilayah Dailam, bernama Alamut. Dengan pengaruh dan tipu daya, ia mengambil alih tanpa pertumpahan darah besar. Dan dari sinilah segalanya dimulai. Hasan tidak membangun kerajaan seperti para raja. Ia membangun jaringan bayangan, menyusupkan pengikutnya ke kota-kota, pasar, bahkan istana. Mereka disebut fidai, orang-orang yang rela mengorbankan diri demi keyakinan. Mereka bukan tentara, mereka bukan pembunuh biasa, mereka adalah pesan berjalan, dikirim untuk menancapkan rasa takut langsung ke jantung musuh. Dan siapa musuh itu? Tak lain adalah dinasti Seljuk, kekuatan Sunni Ortodoks yang menganggap Syiah sebagai bidah.
Bagi Hasan dan para pengikutnya, Seljuk adalah simbol penindasan terhadap kebenaran. Maka tak heran tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Seljuk satu persatu tumbang. Bukan di medan perang, tapi di jalanan, di masjid, di rumah mereka sendiri. Namun yang membuat dunia gentar bukan hanya keberhasilan pembunuhan itu, tapi bagaimana mereka melakukannya. Terang-terangan, tanpa upaya kabur, seringkali di tempat ramai seolah berkata, kami tidak takut mati, tapi kalian seharusnya mulai takut hidup. Dan dari benteng Alamut, selama hampir 2 abad, Hasan dan para penerusnya membangun legenda. Bukan tentang bagaimana mereka hidup, tapi bagaimana mereka membuat orang lain takut untuk hidup. Di puncak pegunungan Elburz, tersembunyi di antara kabut dan tebing, berdiri Alamut. Tapi Alamut bukan sekadar benteng. Ia adalah pabrik ideologi, laboratorium revolusi, dan tempat kelahiran para fidai. Manusia-manusia yang tubuhnya fana, tapi keyakinannya mengakar lebih dalam dari batu tempat mereka berpijak. Struktur organisasi Assassin bukan organisasi militer biasa. Mereka tak punya jenderal yang membawa pasukan. Mereka punya imam, lalu pemikir, lalu pelaksana. Bentuknya lebih menyerupai ordo spiritual daripada tentara. Puncaknya adalah imam dari garis keturunan Ismailiyah, pemegang kunci spiritual, penafsir hakikat, dan penguasa batin para pengikut. Di bawahnya ada Dai al-Duat, para misionaris tinggi yang menyebarkan ajaran, merekrut, dan menjaga doktrin tetap murni. Lalu ada Dai biasa, yang menjadi mata dan telinga di berbagai wilayah. Dan yang paling dikenal dunia, Fidai, para pelaksana misi yang siap mati demi perintah. Para Fidai tidak direkrut sembarangan. Mereka dipilih sejak muda, yatim, miskin, tersingkir, atau bahkan berasal dari keluarga musuh, asal mereka menunjukkan potensi ketaatan dan daya pikir. Anak-anak ini dibawa ke Alamut dan disinilah mereka dilahirkan ulang. Pelatihan dimulai dengan pendidikan intensif, teologi, filsafat, logika, ilmu alam, hingga strategi militer. Tapi bukan hanya otak mereka yang diasah. Tubuh mereka dibentuk menjadi alat sempurna. Latihan bertarung tangan kosong, mendaki, menyamar, membaca gerak tubuh, dan tentu saja membunuh tanpa ragu. Namun yang paling penting bukan senjata, tapi pemrograman batin. Hasan Isabah mengerti satu hal. Untuk menciptakan pasukan yang tak gentar mati, kamu tidak cukup melatih tangan, kamu harus meretas hati. Maka para Fidai diajarkan bahwa dunia ini ilusi, bahwa musuh adalah manifestasi kebatilan, dan bahwa kematian dalam tugas adalah penyucian mutlak. Ada kisah terkenal, meski bercampur legenda, tentang bagaimana Hasan membuktikan kekuatannya di hadapan tamu. Ia memanggil salah satu Fidai, memerintahkannya melompat dari menara, dan sang Fidai melakukannya tanpa gemetar. Tubuhnya hancur. Tapi pesan Hasan jelas, aku tak butuh pasukan, aku punya kehendak. Organisasi ini bekerja dalam jaringan sel tertutup. Seorang Fidai tak tahu siapa pemimpin di atasnya. Mereka hanya tahu perintah datang dan perintah itu sakral. Tak ada ruang untuk ragu, tak ada ruang untuk bertanya kenapa. Karena mereka telah melewati batas yang memisahkan manusia biasa dengan prajurit iman. Dan Alamut bukan satu-satunya benteng. Setidaknya 70 benteng berdiri di wilayah Persia dan Suriah. Semuanya terhubung, semuanya diam. Tapi dari diam itulah lahir suara paling mematikan, ketakutan yang tersebar tanpa wujud. Tak ada yang lebih berbahaya dari manusia yang benar-benar percaya, dan para Fidai Assassin percaya sepenuhnya. Di balik aksi-aksi pembunuhan yang mencengangkan, tersembunyi sebuah bangunan pemikiran yang rapi, dalam, dan diselimuti kerahasiaan. Sebuah ideologi yang bukan sekadar tentang pembalasan, tapi tentang kebenaran yang diyakini mutlak. Dan kebenaran itu, menurut mereka, ada di tangan imam yang maksum, pemimpin spiritual yang tak bisa salah. Assassin bukan sekadar pembunuh bayaran. Mereka bukan mafia, bukan sekte yang hanya bermain di balik layar kekuasaan. Mereka adalah pecahan dari Syiah Ismailiyah, salah satu cabang Syiah yang memiliki visi radikal tentang keimaman dan struktur kosmos. Bagi Ismailiyah, dunia ini terdiri dari 2 lapis. Zahir, yaitu dunia nyata yang kasat mata. Dan batin, dunia tersembunyi yang hanya bisa diakses melalui pengetahuan esoteris. Di puncak struktur batin itu, berdiri sang imam. Bagi para Fidai, imam bukan hanya pemimpin, ia adalah penafsir hakikat, jembatan antara manusia dan Tuhan. Setia kepada imam berarti setia kepada kebenaran mutlak. Dan Hasan Isabah, sang pendiri gerakan Assassin, membaktikan hidupnya untuk imam tersebut. Di mata para pengikutnya, Hasan bukan hanya pemimpin militer, tapi guru spiritual yang membimbing mereka memahami lapisan-lapisan terdalam dari wahyu dan realitas. Doktrin Taqiyah, menyembunyikan keyakinan demi keselamatan, adalah bagian penting dari ideologi mereka. Ini yang membuat mereka bisa menyusup ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan ke lingkungan musuh, tanpa terdeteksi. Mereka bisa menjadi pedagang, penjaga, bahkan ulama. Tapi di balik wajah ramah itu, tersembunyi kesetiaan yang membara dan kesiapan untuk mati kapan saja, asal atas perintah imam.
Mereka tak butuh surga penuh bidadari. Keyakinan mereka sudah menjadi surga itu sendiri. Bayangkan seorang pemuda dibesarkan di Alamut, belajar filsafat, teologi, strategi. Ia diberi pemahaman tentang dunia yang bobrok, tentang musuh-musuh Tuhan, tentang tugas suci yang kelak akan ia emban. Lalu pada suatu malam ia dipanggil, diberi nama target, diberi belati, dan satu pesan. Pergi dan tegakkan keadilan dengan darah. Pembunuhan dalam konteks assassin bukan kejahatan. Ia adalah ritual, sebuah cara untuk menghapus kebatilan dan membuka jalan bagi kebenaran. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tak lari. Karena fidai sejati tahu, kematian bukan akhir, tapi pemurnian. Sebuah pengorbanan pribadi demi keselamatan komunitas dan tegaknya kebenaran. Inilah yang membuat mereka begitu ditakuti. Bukan hanya karena mereka bisa membunuh, tapi karena mereka ingin mati dan menganggapnya sebagai kemenangan. Kekuasaan bisa membunuh dengan pedang, tapi assassin membunuh dengan ketakutan. Di medan perang, kemenangan ditentukan oleh jumlah pasukan, logistik, dan senjata. Tapi para fidai tidak bertarung di medan perang. Mereka bertarung di lorong sunyi, di balik keramaian, atau di jantung istana yang tak tersentuh. Yang mereka bawa bukan pasukan, tapi tekad, penyamaran, dan sebilah belati. Dan mereka tidak asal membunuh, mereka memilih. Setiap sasaran adalah simbol. Seorang wazir, seorang jenderal, seorang ulama, seorang gubernur, tokoh-tokoh dengan pengaruh besar, penghalang besar terhadap misi imam. Dengan membunuh satu orang, mereka mengguncang ribuan. Sebuah prinsip sederhana tapi mematikan. Buat satu tubuh jatuh dan seluruh sistem akan gemetar. Langkah pertama, fidai bisa menyamar sebagai apa saja, penjaga pasar, budak, pelayan, bahkan santri di madrasah musuh. Mereka belajar bahasa, logat, kebiasaan lokal. Mereka hidup di lingkungan target selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka tidak terburu-buru, karena bagi mereka kesabaran adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Langkah kedua, observasi. Mereka mempelajari rutinitas target, kebiasaan makan, jalur keluar masuk, titik-titik lemah. Mereka bukan sekadar pembunuh, tapi pengamat, perencana. Tak ada detail yang diabaikan. Langkah ketiga, eksekusi. Pembunuhan dilakukan dengan tangan kosong, biasanya menggunakan belati pendek. Kenapa tidak pakai racun atau panah dari jauh? Karena kematian harus menjadi pesan, harus terlihat, harus menjadi peringatan bagi siapapun yang menentang. Eksekusi sering dilakukan di depan umum, bahkan di tengah salat Jumat. Di saat orang-orang paling lengah dan paling tak menduga. Setelah itu, para fidai tak lari. Banyak dari mereka menyerahkan diri atau mati di tempat. Karena mereka bukan pencari selamat, mereka pencari makna. Yang membuat strategi ini makin mengguncang adalah ketiadaan pola. Tidak ada pola tetap, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan istana pun bisa menjadi kuburan jika seorang fidai telah menyusup ke dalamnya. Ketakutan ini menular ke seluruh dunia Islam. Para penguasa Seljuk yang dulunya merasa tak tersentuh, tiba-tiba tidur dengan penjaga ganda. Salat Jumat dilakukan dengan pengamanan penuh. Dan tetap saja kadang nyawa mereka melayang. Hanya karena satu orang yang tak mereka kenal mendekat terlalu dekat. Salah satu aksi paling terkenal terjadi pada Wazir Besar Nizam Al-Mulk, tokoh kuat dalam dinasti Seljuk. Pada satu malam, tahun 1086, seorang fidai yang menyamar sebagai sufi datang mendekat berpura-pura ingin menyampaikan pesan. Dan hanya dalam sekejap, belati menusuk dadanya. Tak ada teriakan, tak ada pertarungan. Hanya kematian yang datang secepat bisikan. Bagi assassin, setiap pembunuhan adalah panggung. Dan darah di lantai hanyalah efek suara dari sebuah pesan yang lebih besar. Setiap kerajaan yang dibangun dengan pedang akan runtuh oleh pedang. Namun Alamut tidak dibangun dengan pedang. Ia dibangun dengan ide. Dan karena itulah, ia tak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Tapi tubuh tetap bisa dibakar. Dan itulah yang terjadi. Tahun demi tahun ketakutan pada assassin menyebar, tapi ketakutan juga melahirkan musuh yang lebih buas. Lalu datanglah badai, Mongol. Takdir memutar porosnya ketika bangsa dari padang stepa itu, tanpa belas kasih, tanpa ampun, menggulung Persia seperti gelombang hitam yang menelan dunia. Di bawah Hulagu Khan, cucu dari Genghis, satu misi ditetapkan, hancurkan sarang ular di pegunungan, bakar Alamut sampai tak tersisa. Para assassin yang selama ini membunuh dari balik bayang-bayang, kini harus menghadapi pasukan yang tak kenal takut dan tak bisa diancam. Pada tahun 1256, langit Alamut menjadi merah. Benteng legendaris itu dikepung dan untuk pertama kalinya mereka tak bisa bersembunyi. Pemimpin assassin saat itu, Rukn al-Din Khurshah, memilih menyerah. Mungkin ia tahu melawan Mongol adalah bunuh diri sia-sia. Atau mungkin ia tahu bahwa ide assassin sudah menyebar terlalu jauh untuk bisa dibunuh di pegunungan. Hulagu masuk ke Alamut, tidak dengan rasa takut tapi dengan tekad penghancuran. Perpustakaan Alamut yang menyimpan kitab filsafat, sains, strategi, dan esoterisme Ismailiyah dibakar habis. Bangunan dihancurkan. Sisa-sisa fidai dibantai. Dan Alamut sunyi. Sangat sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 2 abad, tak ada suara perintah dari puncak gunung. Tapi inilah ironi terbesar. Mongol bisa membakar batu dan kertas.
Tapi mereka tak bisa membakar warisan tak terlihat, sebab assassin telah mewariskan sesuatu yang tak bisa diruntuhkan oleh pedang. Gagasan tentang perlawanan asimetris. Bahwa kebenaran tak selalu butuh pasukan. Bahwa perubahan bisa dimulai oleh satu pisau, satu pemikiran, satu pengorbanan. Alamut memang runtuh. Tapi dari puingnya, dunia belajar bahwa tak semua perang dimenangkan dengan jumlah. Sebagian perang dimenangkan dengan keberanian untuk mati dengan keyakinan. Kini Alamut hanya tersisa dalam kisah-kisah. Dalam reruntuhan yang membisu, dalam legenda yang diceritakan kembali dengan bisik-bisik atau dengan darah. Dan di antara semua kenangan itu, satu hal tetap hidup. Bahwa di suatu masa, di balik kabut gunung Persia, pernah berdiri sekelompok manusia yang percaya bahwa keyakinan adalah senjata paling tajam yang pernah diciptakan.